Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Langkung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja segala puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah pada kisah urang masih biasa di paparan kasempatan kami ngalaksanakeun salat subuh berjamaah terus ngalaksanakeun rutinan ahad subuh. Mudah-mudahan kumpulan urang dina ieu waktu dibueuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam ya tetap dilungsuh dikucurkeun dipacarkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Nabiyullah Sayyidullah Alamin Penghulu alam semesta Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasru sadayana para bapak ibu pribadi sedaya hormat sareng muliakeun ka Allah. Sepatas biasa sadacan kawatan urang istighfar 100 lihat di kawasan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna ma taqabbaltani wa na'buduka wa na'lamuka wa nasta'inu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Sejarah daripada kegemilangan
yang kita sebut dengan kata atau bulan Asyura. Asyura diambil dari kata asyarun, 10, berarti tanggal 10 di bulan Muharram. Karena disebut di dalamnya itu kegemilangan para nabi, dan di dalamnya itu Bapak Ibu semua, itu nabi-nabi terdahulu itu mengalami kejadian-kejadian luar biasa tepat pada tanggal 10 Muharram, begitu ya. Sehingga hari ini kita akan coba bahas tentang itu. Tetapi kita naikkan spiritual kita, gitu ya. Kalau tahun kemarin sedikit kita bahas tentang kisah yang banyak begitu, tapi hari ini kita coba mau sedikit membahas dengan sedikit menaikkan nilai spiritual kita. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, dan insya Allah kita semua bisa meningkatkan yang namanya nilai spiritual kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sudah mencatat gitu ya, ini kejadian-kejadian luar biasa di bulan Asyura di tanggal 10 Muharram itu lebih dari 10, 15 sampai 20 begitu ya. Tetapi di dalamnya ini tidak berdasarkan umpamanya dari hadis-hadis yang diterangkan oleh Nabi. Ini banyak daripada kisah-kisah daripada para ulama yang menuliskannya. Salah satunya, Bapak Ibu semuanya, itu diyakini pada tanggal 10 Muharram itu diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam ketika beliau diskenariokan oleh Allah untuk turun ke bumi begitu. Dan ini dahsyatnya Bapak Ibu semuanya, yang terusir dari surga tanda kutip itu Nabiullah Adam alaihi salam. Si iblis pun sama begitu. Nah, kita coba naikkan spiritual kita itu di sana. Cuman berbeda ini apa yang disampaikan oleh Nabi Adam dan disampaikan oleh iblis itu berbeda. Sehingga nanti kita bisa melihat nilai kita itu ada di mana. Begini, walaupun kita sudah memahami dan mengetahui bahwa secara hakikat Nabi Adam itu tidak bersalah, kita sudah bahas itu semua, gitu ya. Justru Nabi Adam itu mengagungkan nama Allah karena iblis mengatakan ini perintah Allah, ini demi Allah. Gitu. Itu harus kita pahami betul itu. Itu akidah Ahlussunnah. Nah, si iblis ini ahli hakikat. Si iblis itu ahli hakikat. Coba bayangkan, dia ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, apa jawabannya? Si iblis laknatullah mengatakan ini, ya Allah, yang berhak disujudi itu Engkau. Aku nggak berhak sujud kepada kamu, gitu. Secara bahasa benar, yang wajib disujudi Allah. Tapi itu sujud kepada Nabi Adam itu adalah perintah Allah. Jadi hati-hati sekarang kalau ada yang mengatakan tentang itu, kan Nabi jangan berlebihan. Kenapa yang hanya berhak itu kepada Allah? Sholawat jangan berlebihan. Hati-hati. Yang hanya berlebihan boleh itu salah satunya adalah, dan satu-satunya adalah sholawat itu boleh. Karena hadisnya aksar yang paling banyak. Jadi tidak ada kata berlebihan di dalam sholawat. Ini
Ini hati-hati ya, makanya alhamdulillah majelis sholawat lanjutkan. Ini akidah kita. Nah, dulu ketika Sayyidina Adam turun dari surga, iblis pun sama turun dari surga. Ini beda kata-katanya. Kalau Nabiullah Adam alaihi salam, beliau berdoanya seperti yang sudah kita pahami dan sudah kita hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Rabbana ya Allah, wahai Rabbku, Rabb kami, zolamna anfusana, aku telah zalim kepada diriku sendiri, begitu bahasa bebasnya. Jadi Nabiullah Adam menyalahkan diri sendiri. Tanda kutip ya. Ya Allah, aku telah zalim kepada diriku sendiri. Itu kata-kata Nabi Adam. Iblis bagaimana? Kalau iblis mengatakan ini, ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku. Lihat, itu bahasa si iblis. Karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan sesatkan anak cucuku. Bahasanya itu. Berarti si iblis ini menantang begitu, menyalahkan Allah. Kenapa? Karena sudah menyesatkan yang namanya si iblis. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, kata si iblis itu menantang, maka aku akan sesatkan seluruh manusia. Begitu. Kalau Nabiullah Adam, ya Allah, aku zalim kepada diriku sendiri. Makanya hati-hati sekarang kalau ada yang begitu ya, kalau ada yang gampang menyesatkan orang, ya itu turunnya dari sana begitu. Ya. Justru lebih banyak introspeksi diri seperti Nabiullah Adam alaihi salam begitu. Karena iblis itu ahli hakikat. Kalau umpamanya kita hanya hakikat saja tanpa ada syariat, itu tersesat. Kita akan menyalahkan terus. Takdir di Allah. Kenal mana kita maksiat, takdir di Allah. Gampang gitu. Gampang jadi seorang itu hakikat. Makanya jarang dibahas sampai saat ada umpamanya kita bahasannya itu masih di awal-awal. Makanya hari ini kita coba naikkan spiritual. Nah, Nabiullah Adam alaihi salam selama di dunia itu berdoa, selalu terus berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ini boleh kita membaca itu, Bapak Ibu, doa-doa itu terus baca. Sampai suatu ketika Nabiullah Adam berdoanya ini ada di dalam suatu kitab mengatakan, Rabbana zalamna anfusana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam bertawassul dengan nama haknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mengabulkan, menerima taubatnya Nabi Adam. Itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Pak Ustaz, kenapa Nabi Adam itu bertobat? Katanya kan tidak salah, tidak dosa. Untuk ukuran Nabi itu Adam itu termasuk dosa, gitu levelnya. Contoh Nabiullah Yunus alaihi salam, ketika dia melihat di wilayahnya, di desanya itu sudah awan mendung, bahasa kitanya itu awan cumulonimbus begitu, bahasa kerennya, yang sudah menggulung begitu, yang nantinya akan hujan besar dengan petir dan sebagainya, sudah terlihat ini di daerahnya. Kemudian Nabi Yunus pergi, ya pergi. Itu wajar secara manusiawi. Kalau kita melihat, wah itu
kecelakaan pasti berangkat pergi. Nah, kalau kita itu wajar tidak apa-apa. Tapi seorang nabi itu tanpa perintah itu dosa begitu. Itu levelnya. Sehingga Nabiullah Yunus alaihissalam naik perahu pergi, akhirnya terceburlah dan dibawa oleh ikan mulut. Begitu. Kalau kita mah nggak masalah level kita, gitu ya. Karena kalau ada kecelakaan jauhi, gitu ya. Kalau sekelas Nabi tidak seperti itu sudah dianggap dosa. Nah, Nabiullah Adam merasa berdosanya di sana, gitu ya. Karena adabnya benar. Sehingga Nabiullah Adam alaihissalam bertawasul dengan nama Nabi. Nah, inilah dari situlah salah satunya bab tawasul. Jadi tawasul itu bukan meminta kepada siapa, tapi menyebut. Begitu. Itu sudah dilakukan oleh Sayyidina Adam alaihissalam. Sahabat Nabi pun pernah begini. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi. Wahai Nabi, ternyata matanya tidak bisa melihat. Kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, aku ini ingin sembuh, tolong doakan aku. Kata sahabat ini. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, bersabarlah wahai sahabatku, karena itu yang terbaik untukmu. Itu bahasa Nabi. Kenapa terbaik? Karena di mata ini dosanya banyak. Sangat banyak mata ini dosanya. Segala sesuatunya dosa, kita mau lihat itu gampang scroll ya zaman sekarang. Dosa semua. Itu yang terbaik untukmu. Tapi sahabat ini kemudian datang lagi meminta kesembuhan kepada Nabi. Kemudian kata Nabi, silakan engkau berdoa kepada Allah, tapi dengan perantara kata Nabi sebut namanya. Akhirnya ini sahabat berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Nabi. Akhirnya sahabat ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini babnya bab tawasul. Jadi kalau ada yang mengatakan kita itu nggak usah jangan minta-minta loh. Siapa yang minta-minta? Kita itu hanya minta kepada Allah dengan menyebut kesalehan orang yang soleh. Kalau sahabat menyebut Nabi, tabi'in menyebut sahabat. Terus salafus soleh menyebut tabi'in. Terus begitu, makanya kita itu ketika bertawasul menyebut guru kita gitu yang sudah meninggal, itu salah satunya bertawasul. Jadi kalau di pesantren tertentu Bapak Ibu ini dituliskan semua guru itu bertawasul, maksudnya disebut-sebutkan semuanya itu. Bukan kita meminta. Ini hati-hati Bapak Ibu. Insyaallah alhamdulillah kita bertawasul, berwasilah. Karena apa? Karena Allah pun menyuruh kita untuk bertawasul, berwasilah, tawasul itu berperantara. Carilah wasilah sebanyak-banyaknya. Ya salah satunya kita menyebut-nyebut kesalehan orang-orang terdahulu, orang-orang yang saleh, begitu ya. Alhamdulillah kita tiap malam Jumat ada tawasul, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ini yang 10 Muharram itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Tetapi saya sekarang mau ambil yang paling sahih. Nah, ini yang paling sahih. Yang paling sahih yang ada di hadisnya sahih banget. Yang paling sahih tentang 10 Muharram itu ada dikisahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi pergi setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ternyata di Madinah Nabi mendapatkan kabar dari sahabatnya. Sahabatnya lapor kepada Nabi, wahai Nabi, ternyata di Madinah ini orang-orang Yahudi selalu berpuasa pada tanggal 10 Muharram.
kepada Nabi, wahai Nabi, ini di Madinah ini orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, kita tanyakan kepada orang Yahudi itu, kenapa mereka berpuasa? Akhirnya Nabi bertanya kepada orang Yahudi, wahai Yahudi, itu bahasa kita, kenapa engkau berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada hari ini? Apa jawaban orang Yahudi? Wahai Muhammad, aku ini bergembira merayakan kemenangan Nabi kami Musa alaihi salam ketika waktu itu diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi lagi merayakan. Orang-orang Yahudi itu puasanya tanggal 10 Muharram itu merayakan kemenangan Nabi Musa. Mendengar itu apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan begini, nahnu ahaqqu bi Musa, begitu. Apa artinya? Kata Nabi, aku kata Nabi, lebih berhak lebih berhak merayakan Musa daripada engkau. Itu kata Nabi. Bahasanya itu. Kata Nabi, kami lebih berhak ahaqqu bi Musa. Aku lebih berhak merayakan kemenangan Nabi Musa daripada kalian. Itu kata Nabi. Sehingga setelah itu Nabi menyuruh sahabatnya untuk berpuasa. Nah, dari sini salah satunya Bapak Ibu, ini dalil memperingati sesuatu hal yang besar. Ini dalil itu salah satunya, ya. Makanya saya mudah. Salah satunya itu hari-hari besar itu dirayakan, seperti Nabi Allah Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah. Ini salah satunya dalil mudah. Kenapa begini? Nabi Musa alaihi salam dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia yang mana? Tentu lebih mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Gelarnya Sayyidul Mursalin. Gurunya, tuannya para nabi. Yang salah satunya Nabi Musa, berarti lebih mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan, dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW lebih dahsyat yang mana? Lebih dahsyatnya membelah lautan atau lebih dahsyatnya lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW? Diterangkan di semua kitab, yang paling dahsyat adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini Nabi mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa. Kata Nabi, aku lebih berhak daripada Musa untuk merayakan kemenangan Nabi Musa. Kenapa kita tidak mengatakan aku lebih berhak untuk merayakan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena itu lebih dahsyat daripada apa. Mudah-mudahan ke atas ini dalilnya kita bermudah. Jadi mudah saja dengan catatan tidak melanggar syariat, itu aja. Dengan catatan itu saja. Sehingga para ulama mengatakan syaratnya mudah, syaratnya itu ada beberapa. Satu, ayat baca Quran. Makanya sampai pembacaan ayat suci Al-Quran menuju mudah kada dibaca. Upami itu tiasa sasaran baca minimal Yasin atau minimal ada orang yang baca Quran, gitu. Tapi masalahnya di kita membaca-baca, kamana gitu, itu masalahnya gitu. Ya. Tapi alhamdulillah ada sebagian yang mengikuti dengan cermat. Nah itu menggugurkan yang lain. Ya. Harus ada baca Qurannya. Kemudian selain itu harus ada sejarahnya.
riwayatnya, hikayatnya. Ya, ini yang jarang. Ini yang jarang. Kenapa? Kadang kalau umpamanya yang lain, kalau ada acara meludah, itu langsung dengan bahasan-bahasan yang kekinian. Lupa dengan sejarah, padahal zaman dulu itu adanya meludah itu membaca sejarah. Ini yang kurang, makanya kita ganti di sini itu kita juga baca sejarah. Apa yang dibaca? Barzanji. Barzanji itu sejarah. Cuman masalahnya dengar ketika dibaca Abdalibullah dan sebagainya kita nggak ngerti. Tapi sebetulnya itu adalah sejarah yang kita baca. Makanya di kita selain baca Al-Quran, bacalah Maulid Al-Barjanji. Ya, dibaca Al-Barjanji. Kemudian yang selanjutnya harus ada, kata para ulama, harus ada makanan. Nah, ternyata bukan di desa saya ini ada makanan, ada syaratnya. Ternyata untuk acara maulid salah satunya ada makanan, gitu ya, atau minuman minimal. Gitu. Nah, ini dalil bahwa Nabi pun merayakan hari-hari besar. Kemarin 1 Muharram ramai gitu ya. Nggak apa-apa, karena emang kalau ada suatu kejadian yang luar biasa, itu Muharram adalah hijrah begitu, maka kita rayakan gitu ya, atau kita peringati, asalkan satu saja, tidak menyalahi syariat. Itu yang paling penting ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besarnya 10 Muharram, begitu dahsyatnya 10 Muharram. Tetapi ada suatu peristiwa Bapak Ibu. Ini saya tidak akan bahas masalah sejarah, tapi kita ambil hikmah, kemudian ambil nilai spiritualnya. Suatu ketika Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan umatku saling membunuh. Tetapi malaikat Jibril sudah mengaminkan yang ini. Ini malaikat Jibril sudah mengaminkan ini. Ternyata kejadiannya yang dilakukan, yang terjadi adalah terjadinya pada tanggal 10 Muharram itu terbunuhnya cucunya baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terjadi pada 10 Muharram. Sayyidina Husain terbunuh waktu itu di bawah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Dengan waktu itu gubernurnya Ubaidillah bin Ziyad, begitu. Itu terbunuh. Cuman masalahnya bagi kita, apakah kita mau terus bersedih seperti itu? Karena intinya Bapak Ibu semuanya, dari segi fisik itu terbunuh, tapi sebetulnya Allah lagi memenangkan Sayyidina Husain beserta keluarganya. Apa yang dimenangkan? Coba bahasanya begini. Hakikatnya Allah sudah memenang. Sayyidina Husain yang terbunuh itu punya anak yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masih kecil dan lagi sakit waktu itu sehingga diselamatkan oleh Allah, tidak terbunuh. Kemudian Ali Zainal Abidin punya anak yang bernama Muhammad Bakir. Muhammad Bakir. Misalnya sebagai Bakir. Muhammad Bakir. Muhammad Bakir ini punya anak yang bernama Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq ini ternyata Bapak Ibu semuanya punya murid, salah satu muridnya yang bernama Nu'man bin Thabit. Siapa Nu'man bin Thabit ini? Nu'man bin Thabit ini nama asli daripada Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Gitu. Ini muridnya langsung dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Hanafi punya murid, salah satunya Imam Malik.
Imam Malik punya murid, salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid, salah satunya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi tidak ada satu jalur mazhab pun yang tidak melalui Imam Ja'far Shadiq. Sehingga ini lagi dimenangkan oleh Allah sebetulnya. Jadi kalau kita bermazhab, itu sudah selaras menyeru terus kepada Imam Ja'far Shadiq, kemudian kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi dimenangkan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kejadian ini patut kita tapi mau sampai kapan kita menangisi seperti itu? Sampai ada yang sampai menyiksa diri, itu jauh daripada ajaran agama, gitu ya. Gak boleh untuk menyiksa diri, itu gak boleh, karena kita sering melihat seperti itu ya. Intinya alhamdulillah kita bisa menikmati mazhab yang 4 itu, salah satunya lewat jalur beliau ke sana ya. Sedikit lagi Bu ya, mudah-mudahan ini nilai spiritual yang harus dapat. Nah, kita sedikit flashback, kemudian kita stop dulu yang itu. Selanjutnya, kemarin saya sering mengatakan bahwa nikmat itu menurut Imam Sya'rawi itu dibagi 4, gitu ya. Ada nikmat yang istimewa, ada nikmat yang paling utama, ada nikmat yang paling besar, ada nikmat yang paling kecil. Itu sudah kita bahas, gitu ya. Sudah kita bahas. Yang ingin saya sampaikan menurut orang-orang hakikat, gitu ya. Nikmat itu pada dasarnya dibagi 2. Apa yang 2 itu? Yang pertama, nikmat diadakan, nikmat kita diadakan. Yang kedua, nikmat kita masih hidup sampai sekarang. Kenapa Pak Ustaz? Nikmat diadakan dan nikmat kita hidup. Karena begini, perhatikan Bapak Ibu semuanya. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, bergelarnya kalimullah, sedang bermanja-manja dengan Allah. Apa manjanya Nabi Musa begini bermanja kepada Allah? Ya Allah, jadikan aku ini sebagai nabi akhir zaman. Begitu. Nabi Musa sudah tahu nanti ada nabi akhir zaman yang luar biasa. Sehingga Nabi Musa bermanja-manja kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, jadikan aku nabi akhir zaman. Itu sekelas Nabi Musa itu bermanja-manja boleh, kita jangan. Siapa lu gitu. Nabi Musa bermanja-manja dengan Allah. Apa jawaban? Enggak bisa, wahai Musa. Karena kekasihku yang paling aku kasih, yang paling aku cintai nanti menjadi nabi akhir zaman, kata Allah. Kemudian Nabi Musa meminta lagi kepada Allah, kalau begitu ya Allah, jadikan aku sebagai umat nabi akhir zaman. Kalau aku tidak bisa jadi nabi akhir zaman, jadikan aku umat nabi akhir zaman. Sekelas Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi Musa. Kita nggak minta. Kita ini langsung kita dilahirkan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ini rahasianya, ini rahasianya. Ya Allah, bahkan ini di alam roh, kita jangan bertanya itu di mana. Pokoknya ini ada diceritakan di kitab begini. Nabi Musa itu pernah meminta, aduh, saya ingin bertemu dengan umat Nabi yang katanya, umat Nabi Muhammad yang katanya pintar-pintar. Saya ingin bertemu dengan umat Nabi. Akhirnya dipertemukanlah oleh Allah sekelas namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali yang dipertemukan dengan Nabi Musa, gitu ya.
ketika bertanya, Nabi Musa ini ingin ngetes umat Nabi gitu ya. Tapi yang disiapkan ya yang bukan yang ecek-ecek seperti kita ya, itu sekelas Imam Ghazali. Kemudian ditanya Imam Ghazali ini sama Nabi Musa, wahai kisanak bahasa kitanya, namamu siapa? Kata Nabi Musa. Jawaban Imam Ghazali apa? Namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa tersenyum mendengar itu. Ini katanya umat Nabi pintar-pintar. Tetapi ditanya nama saja panjang banget. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini panjang amat. Kenapa nggak jawab Ghazali aja gitu? Kenapa bin itu dibacakan atau diceritakan gitu? Nabi Musa tersenyum, katanya pinter. Kok jawabannya kemana kesini kemana dulu, baru Al-Ghazali. Kenapa nggak bilang Ghazali aja? Nah, mendengar seperti itu, jawaban Al-Ghazali seperti apa? Begini kata Imam Al-Ghazali. Justru yang paling aneh itu engkau, wahai Nabi Musa. Dibalik apa? Karena dulu engkau itu ketika berada di Bukit Tursina ditanya oleh Allah. Ini ada di dalam surat Toha. Ditanya oleh Allah, wahai Musa, matil kalian, apa yang ada itu di tangan kananmu, wahai Musa. Kan Nabi Musa bawa tongkat. Allah itu bertanya, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Kata Allah. Kata ini Imam Ghazali, itu Allah bertanya kepadamu, kenapa jawabanmu muter-muter? Ternyata Nabi Musa menjawabnya begini, wahai Allah, ini adalah alat untuk memukul, untuk membelah lautan, untuk dijadikan ular, untuk apa panjang begitu. Justru yang aneh engkau, wahai Musa, kata Imam Ghazali itu, kenapa nggak bilang asoya? Kenapa nggak bilang langsung tongkat aja beres? Gitu. Itu Nabi Musa digituin. Wah, benar pintar Imam Ghazali itu dibalikin seperti itu. Dari sana baru memahami ternyata ini murid umat Nabi Muhammad ini banyak yang pinter-pinternya gitu. Sekelas Nabi Musa itu begitu. Ternyata hikmahnya di sana apa? Ternyata Allah juga suka basa-basi. Jadi kurangnya pengennya mana kudu basa-basi. Jadi lamun ayat kamu ayat nanti ada basa-basi, tong langsung datang. Bagaimana kan dia gitu. Allah juga suka dengan basa-basi. Allah tahu itu tongkat, tapi bertanya kepada Nabi Musa supaya apa? Supaya Nabi Musa tidak grogi. Grogi bisa, mereka presiden pasti grogi. Segala dicabat. Apalagi ini Allah. Makanya Allah bertanya, Nabi Musa itu apa? Itu pertanyaan ringan. Makanya guru yang bijak, pribumi yang bijak, tidak langsung to the point, tapi ya malah gedang bahasa Sunda. So ayat lalu ayat tamu dongka nyalira wae dongka bahasa geus buku apa dari tanapi ayat dongka karena motor tapi itu teh masing-masing perlu yang kayak gitu perlu. Itu adabnya kita. Ternyata Allah pun begitu kepada hamba-hambanya seperti itu. Ya. Omongan dongkapnya terus ilmu dongkapnya ini. Tamu oke kena basa-basi sama terus terserah maksudnya bumi teh gitu supaya omongan pada yang rambutnya sok basa-basi nanti panjang teh kumaha ada mah sekarang alhamdulillah di mana putra ayahnya dulu tos lami kan baik Nomawi tentu basa-basi itu perlu sehingga
Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ya kita bisa mengambil ibrah dari sana. Ternyata luar biasa. Nilai spiritual itu tidak hanya selalu mengatakan haram halal tidak, tapi lebih dari itu ada nilai yang lebih tinggi, yaitu adab sesama manusia, adab kepada Allah. Bahkan Allah pun sangat menjunjung tinggi adabnya itu kepada Nabi Musa. Begitu tidak langsung gitu. Wah, Nabi Musa itu seperti itu. Makanya kita ya, basa-basi bertemu di jalan, mereka mana? Sami kata gitu ya. Itu merupakan nilai spiritual. Mudah-mudahan orang sadayana setelah di 10 Muharram begitu ya bisa mengambil nilai spiritual dari sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk sejarah kisahnya banyak, sudah kita baca. Nanti sewaktu-waktu kita bahas, tapi kita hari ini khusus kita naik spiritual kita gitu ya. Cantos para atau mungkin tekarawasi, alhamdulillah dan kita kadang nikmat rasanya itu tak terasa waktu itu nikmat. Karena kita itu senang lagi menceritakan kayak gini senang. Tapi enaknya itu tengah malam nikmatnya itu jam 1, jam 2 itu nikmat sekali rasanya. Mudah-mudahan ya, walaupun ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita dikuburkan minimal kita menikmati rasanya nikmatnya itu seperti apa. Ini seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seperti biasa sebelum ditutup kita zikir hasbi rabbi. Zikir ini adalah zikir ketika waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika dibakar oleh gajah Namrud, ketika dikeluarkan oleh Allah 10 Muharram gitu. Ketika diselamatkan 10 Muharram gitu ya. Zikirnya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah itu kalau dibahas sekarang itu hasbi rabbi itu sama secara makna itu sama. Maka orang zikir hasbi rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa yassir bihi wa farij bihi wa
واكشف بها همومنا واقض بها ديوننا واسلم بها ولنا ولم بها عملنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها وجهتنا وانس بها وشأننا وارحم بها غربتنا وطهر بها ألسنتنا واشف بها مرضانا وارفع بها درجاتنا في الدنيا والآخرة واجعلها بيننا وبيننا ومن خلفنا ومن تحتنا وفوقنا وحياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا وانزل يوم القيامة على رؤوسنا وثبت بها موازين حسناتنا واغفر بركاته علينا حتى نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن عابدون ولا تفرق بيننا وبينه حتى ندخله وتبين الى جواره الكريم وعلى الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اولئك رفيقا اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من شر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك العليا بالقران الكريم وبجاه نبيك المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال الصالحات حسن مقاصدنا maka kerana saya haja masing-masing ya Allah ya Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuhu bil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا diberikan kesehatan yang sakit terbaik wa wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.